Balas dendam membawa cinta. Bab 167. Cindy mengetahui berita pernikahan Dion. Anthony merahasiakan dengan baik kabar pernikahan Dion. Cindy sedang berharap bertemu dengan Dion. Saat itu dia akan terlihat seperti apa? Memikirkan itu, Cindy pun tidak menahan dan tertawa. Dulu dia kenapa begitu bodoh, meragukan perasaannya pada Dion. Sekarang memikirkan itu, saat itu Jenny sangat kejam. Dita melihat Cindy yang terlihat begitu senang. Dia pun sangat senang untuknya. Melihat Cindy bahagia, ini juga adalah hal yang dia dambakan. Karena kembali ke Kota Rau, Dita pun sering sekali pergi melihat Dimas. Dimas pun mendengar kabar di luar dari Dita. Apakah kamu tahu, Cindy masih hidup? Dita akhirnya mengatakan rahasia ini pada Dimas. Karena Cindy ingin merahasiakannya, jadi dia baru bisa mengatakan pada Dimas. Dita tidak pernah mengungkit masalah Cindy masih hidup. Sekarang dia mengatakannya, karena Cindy sudah tidak ingin merahasiakannya. Cindy yang sekarang melewati banyak hal, dia sudah tidak bisa menemukan hal yang bisa melemahkannya. Apa? Dimas mendengar kabar Cindy masih hidup pun sangat terkejut. Masalah Cindy di Amerika sudah pernah Dion ceritakan sedikit padanya. Wajahnya yang terkejut pun tidak dapat ditutupi. Dimas tidak pernah mengira orang yang begitu hebat akan menjadi seperti ini. Ya, dan Cindy juga melahirkan anak Dion, bernama Reza. Mereka sekarang ada di kota ini, ucap Dita. Dimas sudah terkejut dari masalah Cindy masih hidup dan perlahan tenang. Matanya mengecil. Jika Cindy memiliki anak dan berada di sini, maka pernikahan Dion dan Elsa, apakah Cindy sudah mengetahuinya? Semalam setelah Dita datang melihatnya, Dion juga datang. Dia tidak berkata dan hanya merokok. Mereka berdua tidak berkata apapun dan hanya diam. Dimas sangat mengerti Dion pada saat itu. Pasti menemui masalah. Tidak memerlukan orang yang memenangkannya. Namun, orang yang menemaninya, dia sudah berada di pangkat yang tinggi dalam waktu lama. Bahkan, orang untuk berbicara juga tidak ada. Dia pasti sangat kesepian. Sebelum Dion pergi, Dion pun berkata, "Aku akan menikah dengan Elsa. Dia sudah mengandung anakku." Dimas melihat Dita. Dia masih terlihat senang atas Dion dan Cindy. Tiba-tiba ada banyak masalah. Orang tidak bisa dibatasi. Dion akan menikah besok, Dimas berkata. Dia menatap Dita. Dita yang terlihat senang pun perlahan berubah menjadi marah. "Apa yang kamu katakan?" "Elsa mengandung anak Dion. Mereka berdua akan menikah," ucap Dimas. Ekspresi Dita pun berubah. Setelah 1 tahun, kenapa perasaan berubah begitu saja? Dan Elsa bahkan mengandung anak Dion. Cindy dan Reza harus bagaimana? Cindy harus menggunakan keberanian sebesar apa untuk bertemu kembali dengan Dion. Hanya 1 tahun. Kenapa bisa begitu? Dita pun terburu-buru mengucapkan selamat tinggal. Kembali ke rumah Anthony. Perasaannya sangat kacau. Dia tidak tahu Cindy akan bagaimana jika dia mengetahui ini. Dia pasti tidak akan bisa menerimanya. "Dita, Tuan ingin menemuimu." Pengurus rumah menahan jalan Dita. Sekarang Cindy ada di kamarnya sedang bermain dengan Reza. Tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dita menarik napas, menenangkan diri. Bagaimanapun ini adalah area Anthony. "Tuan Anthony, mencariku ada apa?" "Kamu akan tahu setelah menemuinya." Anthony sepertinya sudah ada rencananya untuk pensiun. Dia selalu berada di rumah bermain dengan Reza seharian. Menanam bunga,
dan juga meminum teh. Dita masuk ke ruang teh Anthony. "Apakah kamu tahu?" Anthony tidak mengangkat kepala melihat Dita, hanya bertanya. "Jadi kamu sengaja merahasiakannya?" Dita pun seketika mengerti kenapa Anthony mencarinya. "Bagus." Teh di tangan Anthony pun mengeluarkan aroma. Perlahan udara pun dipenuhi dengan aroma ini. Elsa sekarang mengandung anak Dion. Bagaimana jika Cindy tahu? Walaupun Dion tahu jika Cindy masih hidup, mengetahui keberadaan Reza, dia juga bisa apa? Membuat Cindy sebagai orang ketiga. Reza adalah anak di luar nikah. Anthony bertanya dengan paksa, membuat Dita terdiam. Dion begitu mencintai Cindy, ucap Dita. "Cinta?" Anthony tersenyum sinis, lalu berkata, "Dion akan melepaskan Elsa demi Cindy. Bagaimana dengan anak Elsa? Digugurkan atau dilahirkan? Bagaimanapun, Cindy akan menjadi topik pembicaraan orang, kan?" Dita tidak bisa menjawab. Saat ini dia hanya bisa membenci Dion. Pria itu mengapa begitu menggoda wanita lain dan bahkan menghamilinya. Jadi, Anthony pun mengangkat gelas dan meminumnya, terus berkata, "Cindy tidak perlu tahu semua ini. Bukankah sekarang dia sangat baik? Anak cucu keluargaku tidak boleh menderita seperti itu." Mulut Dita bergerak, akhirnya tidak berkata. Cindy yang berada di depan pintu pun menghentikan tangannya yang ingin mengetok pintu dan membiarkan tangannya terdiam di udara. Aroma teh masih tercium. Awalnya dia tersenyum pun berubah. Mata yang bersinar indah seketika terlihat air mata, menahan agar tidak mengalir. Mendengar suara dari orang di dalam, Cindy pun dengan cepat pergi, seperti melarikan diri. Sekarang Dion sudah akan menikah. Elsa mengandung anak Dion. Cindy menyentuh jantungnya yang berdetak kencang. Memikirkan saat mereka bertemu, tidak pernah terpikirkan akan seperti ini. Bukankah Dion selalu berkata, dia mencintainya? Sebenarnya apa yang terjadi? Pasti ada alasannya. Cindy berkata pada dirinya sendiri. Karena harus menjaga anak, Cindy sangat jarang memegang ponsel dan laptop. Saat ini dia membuka internet, baru menyadari ada banyak kabar tentang pernikahan mereka. Dan pernikahannya adalah besok. Cindy melihat sejenak Reza yang sedang bermain sendiri pun tidak tahu sedang memikirkan apa. Dita pun karena ucapan Anthony pun sangat kacau. Tidak tahu apakah seharusnya memberitahu Cindy atau tidak. Dia mengerutkan dahi. Dan juga marah pada Dion. Mengapa hanya dalam waktu 1 tahun sudah menghamili wanita lain? Dia tidak tahu jika Cindy sudah mendengar percakapan mereka. "Cindy, aku ingin mengatakan sesuatu padamu." Dita melihat Cindy dan Reza. Merasa Cindy memiliki hal untuk membuat keputusan. Dan mereka hanyalah penonton. "Aku sudah tahu." Suara Cindy sangat tenang, bahkan tidak kacau. "Aku barusan sudah mendengarnya saat ingin mengantar makanan untuk paman." Dita pun terkejut dengan ketenangan Cindy. Dia berkata, "Jadi, sekarang kamu memutuskan bagaimana?" Cindy mengerutkan dahi, dia pun tersenyum. "Aku percaya pada Dion. Satu kata menentukan mati atau hidup hubungan ini."